का एहसान है रमजान मेहरबान रमजान। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebuah metode terjemah Al-Quran yang bernama metode 40 jam istiqlal, yang mana kami terdiri dari ulun sendiri, Eko Saputra, yang kedua saudara Kusmadi, yang ketiga saudari Nida Alfida, yang keempat saudari Nurul Fadlin. Nah, di dalam penjelasan tersebut ada beberapa sub pembahasan, salah satunya yaitu mengenai pengertian terjemah Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, terjemah menurut bahasa yang sering kita ketahui yaitu adalah suatu pengalihan bahasa ke bahasa yang lain, atau berarti mengganti. Nah, itu pengertian terjemah menurut bahasa. Sedangkan secara harfiah, terjemah berarti menyalin satu atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain pula. Sedangkan terjemahnya berarti suatu salinan bahasa atau alih bahasa dari suatu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Nah, di sini ada pendapat salah satu tokoh, yaitu Muhammad Husaina Az-Zabi. Beliau adalah salah satu tokoh dari Al-Azhar University. Nah, menurut beliau, terjemah itu lazim digunakan untuk dua macam pengertian. Pengertian pertama itu apa? Pengertian pertama adalah mengalihkan atau memindahkan pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Terus pengertian yang kedua ini adalah sebuah menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain pula. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui dalam Mu'jam Al-Wasi disebutkan bahwa terjemah ialah mengalih bahasakan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Syarat penerjemah itu harus jelas, salah satunya ialah mendekati makna asalnya dengan sempurna. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian terjemah Al-Quran. Sedangkan yang kita bahas ini kan mengenai metode 40 jam istiqlal. Ini akan dijelaskan di pembahasan berikutnya, yang mana insya Allah akan diteruskan oleh saudara kita, yaitu Kusmadi. Terjemah Al-Quran, metode 40 jam Masjid Istiqlal. Terjemah Al-Quran, sistem 40 jam Masjid Istiqlal merupakan suatu metode mengajar untuk menerjemahkan Al-Quran dengan cara sederhana, mudah dan praktis. Dengan menggunakan sistem ini, jemaah di kajian diharapkan bisa menguasai suatu kajian materi di setiap jenjangnya, sehingga dapat ditempuh dalam alokasi waktu 40 jam. Jika menggunakan sistem belajar seperti ini, maka diperlukan waktu 20 kali pertemuan selama 5 bulan. Dengan rincian, dilakukan setiap minggu dengan 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu sebanyak 90 menit di tiap-tiap pertemuan. Sebagaimana materi-materi kajian yang lain, kajian terjemah ini dapat pula diberikan 1 atau 2 kali setiap minggu dengan alokasi waktu masing-masing 90 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, dalam tempuh 20 pertemuan setiap jenjangnya. Dengan demikian, satu jenjangnya yang bermuatan 1 juz Al-Quran, misalnya juz 1, kalau tidak salah, terdiri dari 3.624 kosakata. Setelah dibagi ayat-ayatnya dalam setiap kali tatap muka, akan dapat direalisasikan dalam waktu 40 jam itu. Ditambah dengan diadakannya evaluasi di akhir setiap tatap muka, yang bukan saja berfungsi untuk memantapkan materi kajian yang diterima, tapi juga bisa menimbulkan motivasi untuk berkomunikasi antar peserta itu sendiri. Nah, berikut salah satu contoh dari terjemah Al-Quran sistem 40 jam pakai 1 juz 1. Sebagaimana tampak di samping, ini merupakan contoh pembelajaran paket 1 pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan pertama ini, itu jumlah ayatnya ada 12, yaitu dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai surah Al-Baqarah ayat 5, yang mana jumlah kosakatanya adalah 88. Nah, sedangkan pada pertemuan kedua, itu jumlah ayatnya adalah 7, dari ayat 6 sampai ayat 12 dengan jumlah kosakata 95. Pada pertemuan ketiga, pada tabel di samping ini, itu jumlah ayatnya ada 5, dari ayat 13 sampai ayat 17 dengan jumlah kosakatanya adalah 102.
Nah, sedangkan pada pertemuan keempat itu jumlah ayatnya adalah 6 dari ayat 18 sampai ayat 23 dengan jumlah kosakata 109. Nah, pada pertemuan kelima itu jumlah ayatnya ada 3 dari ayat 24 sampai ayat 26 dengan jumlah kosakatanya ada 116. Maka selanjutnya begitu sesuai tabel di samping. Adapun alasan mengapa metode 40 jam ini menggunakan surah Al-Baqarah dikarenakan kosakata yang ada dalam Al-Quran banyak ditemukan di dalam surah Al-Baqarah. Al-Quran ternyata seperti piramida atau segitiga, yang paling bawah dan paling panjang itu sebagai pondasi, yakni surah Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dan sebagai dasar sehingga dibuat mudah. Maknanya itu nyaris tidak memerlukan tafsir karena bisa langsung dipahami dari makna literalnya sendiri. Al-Baqarah itu memiliki 80% dari seluruh kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kunci-kunci memahami Al-Quran itu ada di surah Al-Baqarah. Lainnya itu adalah kata pengulang. Sehingga kalau Al-Baqarah dikuasai, tinggal 20% saja yang menyebar dalam 27 juz. Karena semakin tinggi seperti segitiga semakin pendek, segitiga itu kan semakin ke atas semakin kecil. Pada pertemuan pertama, contohnya dalam mempelajari perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksud Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah yang lagi murah, lagi maha penyayang. Yaitu kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Maliki Yaumiddin. Perkataan yang mudah kita sebut. Karena surah Al-Fatihah ini wajib kita menghafal karena penting untuk kita beribadah. Karena dalam sholat kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa sampai wa. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Perkataan yang mudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal, perkataan yang susah sedikit mau disebut. Alaihim, jelas mudah. Alaihim. Setelah itu ada surah Alif Lam Mim. Dan itu dalam pertemuan yang kedua pun ada juga perkataan yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal. Perkataan yang disebut innal. Kalau asalnya innal. Tapi kita sebut inna kalau kafaru sawaun. Sawaun. A'anzartahum. Perkataan yang mudah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Tunzir. Perkataan yang mudah. Khotamallah. Asalnya khotama. Khotamallah. Setelah itu ada kulubihim. Kulubi. Dan banyak lagi ayat-ayat yang boleh kita hafal. Pada pertemuan yang ketiga, surah apa nih? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qulu anu'minu kama amanna
amanna syufaha. Asyufaha termasuk dalam metode 40 jam istiqlal karena ada alif lam. Ala innahum tak termasuk. Pada lagi walakin la ya'lamun. Ya'lamun termasuk. Laku wa idza laku termasuk. Setelah itu wa iza khalau itu termasuk. Syayatihim adalah termasuk. Dan metode 40 jam ini adalah huruf-huruf yang berada di tengah-tengah ayat dan di penghujung ayat, yang bisa kita membacainya dengan secara mudah, secara jelas disebut. Setelah itu pertemuan keempat, ya robu, yaitu ya robu senang, mudah, senang juga untuk kita sebut. Safiha, contohnya safi, austak. Lepas itu kholat, itu perkataan yang mudah untuk kita sebut. Ihtadu, itu senang untuk kita sebut juga. Yaitu muhlisun, perkataan yang mudah untuk disebut dan perkataan itu jelas untuk kita sebut. Itu adalah contoh-contoh metode 40 jam istiqlal dari pertemuan yang pertama sampai yang pertemuan ke-40. Tujuan mempelajari metode 40 jam istiqlal. 1. Untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran. Kedua, untuk memperkuat keimanan dan kecintaan kaum muslimin terhadap kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, untuk mempersiapkan insan-insan Qurani yang mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, untuk meningkatkan etos kerja umat Islam sebagai khairah ummah atau umat yang terbaik. Kelima, untuk memberikan pembekalan terhadap umat Islam dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi. Keenam, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketujuh, untuk menyemarakan syiar Islam dalam masyarakat yang merupakan kewajiban kaum muslimin. Manfaat mempelajari metode 40 jam istiqlal adalah 1. Bagi peserta akan meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Kedua, bagi umat akan memperkuat ikatan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, bagi pemerintah akan menunjang pembangunan bidang mental dan spiritual serta membina sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah itulah penjelasan dari kami mengenai metode terjemah 40 jam istiqlal, yang mana semoga dari pembahasan tersebut kita bisa mengambil hikmah atau pembelajarannya, baik itu pembelajaran untuk diri kita sendiri ataupun pembelajaran untuk orang-orang di sekitar kita. Kami dari